Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Permisa yang mendengar, yang melihat dan yang memahami, kita menyadari bahwa itu semua adalah nikmat yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Maka sebaik-baik manusia adalah mereka yang dapat bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Salawat dan salam teriring dan tercurah kepada baginda yang mulia, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para ulama-ulama yang salih dan para ummah yang salih dan salihah yang beristiqomah, bersabar dan terus menjalankan dakwah sampai tegaknya hari kiamat. Bapak dan Ibu permisa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berjumpa kembali untuk mempelajari, mengulas dan memahami hukum-hukum Islam yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasulnya di dalam Al-Hadis, serta dikukuhkan dengan ijma'nya para ulama dan qiyas dengan hadis yang sahih. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum pernikahan di dalam kacamata Islam. Karena sangat banyak pertanyaan ini muncul yang diajukan kepada kita tentang hukum menikah. Dan berbicara tentang hukum menikah, maka kita akan mengatakan berbeda-beda. Karena kondisi dan situasi yang telah menentukannya. Hukum yang pertama, nikah bisa menjadi wajib manakala seseorang mengkhawatirkan akan dirinya terjatuh ke dalam zina, sementara dia mampu memikul tanggung jawab pernikahan dan nafkahnya. Karena menikah adalah jalan untuk menjaga kehormatannya dan memelihara agar tidak terjatuh ke dalam sesuatu yang haram. Nah, bila belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa dan menahan diri sampai Allah Subhanahu wa ta'ala mencukupinya dari segala karunia-Nya. Nah, jadi hukum yang pertama, menikah itu wajib bagi siapa yang sudah mampu secara ba'ah, mampu untuk berjima, ya, dan mampu untuk memberikan nafkah, serta dirinya khawatir terjerumus kepada fitnah wanita, yaitu perzinahan. Maka pemuda yang semacam ini wajib hukumnya untuk menikah sebelum terjatuh akan dirinya fitnah-fitnah terkait wanita. Hukum yang kedua, menikah bisa menjadi sunnah. Kapan? Nah, kondisi menjadi sunnah bila seseorang memiliki dorongan syahwat kepada lawan jenisnya untuk menikah dan memiliki biaya untuk menikah dan rasa
rasa tanggung jawab yang cukup. Nah, akan tetapi beriringan dengan itu, dia tidak mengkhawatirkan dirinya terjatuh kepada perkara perzinahan. Maka berdasarkan keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis yang mendorong dan mengajak agar menikah. Jadi hukumnya sunnah bagi para pemuda yang memiliki kriteria semacam ini. Kemudian yang ketiga, ada menikah hukumnya menjadi makruh. Kapan? Yakni bila seseorang tidak membutuhkan pernikahan. Misal pemuda tersebut impoten, sudah lanjut usia, atau sakit-sakitan yang tidak memiliki dorongan syahwat sama sekali, maka dimakruhkan bagi laki-laki itu menikah. Karena orang yang impoten adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berjima, berhubungan badan, atau tidak memiliki syahwat kepada wanita-wanita mereka. Maka permisa dimanapun Anda berada, dari sini kita memahami ya, bahwa menikah itu memiliki banyak hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh. Maka kita posisikan, Anda posisikan di posisi yang mana terjatuhnya hukum menikah bagi Anda. Kalau saatnya Anda pada hukum yang pertama itu wajib dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, maka menikahlah. Apabila tidak mampu, falyasum, maka berpuasa. Dan seterusnya terkait tentang hukum-hukum pernikahan. Dan inilah yang dianjurkan oleh agama Islam. Ya. Karena Islam mengkhawatirkan adanya pernikahan yang gagal, pernikahan yang hancur, lantaran pernikahan tersebut disebabkan karena syahwat semata, tanpa persiapan yang benar, tanpa syarat yang harus dipenuhi, dan tanpa tujuan-tujuan yang syar'i. Islam melarang. Nah, mudah-mudahan para pemuda dan para pemirsa dimanapun Anda berada dapat memahami tentang hukum menikah ini. Dan ini sangat penting yang harus kita jaga sebelum kita melangsungkan akad pernikahan. Barakallahu li wa lakum wastaghfir li dzanbik. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan katsiran.